Sekolah SMA Negeri 2 Gedong Patahan sebagai sekolah induk CGP dengan Ibu Kepala Sekolah Hajah Sukma SPD MPD dan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Y5 sekolah induk CGP yaitu dengan Bapak Ilharmus SSI MSI. Kedua sekolah ini berada di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bunda, waktunya diminta senggang waktunya sedikit buat kita karena kita ada yang ingin diwawancarai, Bunda. Jadi terkait dengan tugas guru penggerak tentang tema dilema etika dan bujukan moral, kami diminta untuk mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah di tempat kami bertugas. Dan nanti mohon izin juga Bunda, kami akan mewawancarai kepala sekolah yang terdekat dengan sekolah kita gitu. Nah, untuk kesempatan pagi ini kami mohon waktunya Bunda untuk bisa meluangkan waktunya sejenak ya Bunda ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan, sebetulnya pertanyaannya sudah ada dari petunjuknya Bunda. Jadi kami tinggal mengutarakannya ke Bunda biar kami dapat pengalaman dari Bunda tentang bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus-kasus yang ada di sekolah. Baik Bunda, yang pertama Bunda, bagaimana ya Bunda untuk mengidentifikasi suatu kasus bertemakan dilema etika atau bujukan moral? Menurut Bunda bagaimana ya Bun? Untuk mengidentifikasi kasus itu yang pertama seorang pemimpin itu harus melihat kondisi situasi di sekolah yang dia pimpin. Contohnya kita kan pada pagi hari itu ada program tadarus untuk siswa ya di semua kelas. Nah, seorang pemimpin itu harus melihat pelaksanaan di kelas itu masing-masing. Bagaimana siswa itu apakah memang benar-benar mengikuti program yang kita buat ya, atau ada yang setengah-setengah, bahkan ada juga yang cuek aja dengan program yang kita laksanakan. Nah, seorang pemimpin ya harus melihat itu dan mempelajari apa titik permasalahannya, kenapa kok ada anak-anak yang tidak mau mengikuti kegiatan itu. Nah, kemudian saya terutama ya di SMA 2 Gedong Patahan ini melihat bahwa anak-anak itu apabila kita guru yang ada di situ bisa mendampinginya, anak-anak itu ikut semangat untuk mengikuti program yang kita bentuk. Nah, di lain pihak ya, saya lihat di kelas-kelas yang lain kalau nggak ada pendamping atau guru yang mendampinginya, anak-anak itu akan semaunya. Ada yang ikut ngaji, ada yang main HP sendiri-sendiri ya. Ada juga yang ngobrol dengan kawannya, ada yang jalan ke sana sini. Nah, jadi itu bisa dijadikan suatu identifikasi apa sih permasalahannya. Nah, kemudian kita bandingkan, kelas 1 ditunggu, kelas yang lain tidak ditunggu. Oh, jadi intinya bahwa setiap program dari kita untuk anak-anak itu harus kita lakukan pendampingan ya. Jadi bisa dicontohkan bahwa setiap kelas yang ditunggu oleh guru atau guru juga bersama-sama tadarus di situ, semua siswa itu akan senang ikut ya, mengikuti program yang kita lakukan. Nah, itu jadi intinya permasalahan itu kita ambil dulu apa akar permasalahannya, kemudian apa nanti keputusan yang harus kita ambil. Nah, jadi intinya dari permasalahan yang tadi ya, bahwa bagaimana caranya kita guru dan Bunda selaku kepala sekolah, bagaimana caranya kita berusaha untuk mendampingi anak-anak itu. Kalau kita bareng-bareng tadarus di situ, anak-anak itu akan ikut
semangat. Nah, jadi itu. Jadi kerjasama itu penting ya. Kerjasama saling mendukung untuk mencapai suatu tujuan yang sudah kita programkan itu ya harus betul-betul kita lakukan secara bersama-sama. Tidak hanya dari wakil kurikulum, tidak hanya dari kepala sekolah, tidak hanya dari guru agama, kita semua ya. Suatu organisasi itu akan bisa bergerak dan mencapai tujuannya kalau memang semua kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan atau terhadap apa yang kita programkan. Nah, itu ya. Ya, intinya permasalahan ini permasalahan mengaji di pagi hari ya Bunda ya, kendalanya Itu yang jadi kendala kita saat ini. ya siswa itu Setelah dilihat dalam proses pembelajaran ternyata tidak kondusif karena tidak ada gurunya di dalam kelas. Nah mungkin nanti itu seperti apa Bunda untuk langkah-langkahnya agar pembelajaran itu kondusif, itu seperti apa langkah-langkah yang diambil sebaiknya itu Bunda? Nah, tadi sudah udah jelaskan ya bahwa kita bisa membandingkan antara guru yang antara kelas yang ada guru mendampingi dengan antara kelas yang tidak didampingi oleh guru. Nah, jadi secara pelan-pelan saya selaku atau Bunda selaku pimpinan mengajak kawan-kawan guru yang lain supaya bagaimana berusaha kita sama-sama ikut mendampingi anak-anak dan bahkan akan lebih bagus apabila kita ikut di kelas itu bareng-bareng tadarus dengan anak-anak. Nah, intinya kerjasama. Iya, Ya, kalau bisa saya simpulkan Bu Swatri dari pertanyaan Bu Swatri tadi, bagaimana cara Bunda mengidentifikasi permasalahan apakah itu sebuah dilema bagi Bunda atau tidak, itu dengan memantau ya Bunda ya, dengan melihat dengan melihat kondisi secara langsung gitu Bu Swatri. Lalu kira-kira ada kasus lain nggak Bunda yang kira-kira menurut Bunda di situ berisi dilema etika buat Bunda gitu? Ada nggak kasus lain gitu selama ini? Nah, selain itu ya, selain yang dengan siswa itu ada juga permasalahan yang kita sulit untuk memilihnya dan bahkan ada mungkin keputusan yang menurut pihak lain itu mereka dikorbankan, tetapi kita harus mengambil sikap gitu ya demi istilahnya kondusifnya sekolah kita, kemudian demi kenyamanan kita semua, suatu keputusan itu harus kita ambil. Nah, contohnya misalnya ada seorang pegawai kita, guru tidak puas dengan kinerjanya, semua kita tidak puas dengan kinerjanya, jadi kita sebagai pimpinan itu harus bijak kita berpihaknya kemana ya. Nah, tetapi kalau Bunda ya untuk mengambil suatu keputusan seperti itu ya sudah otomatis kita harus berpihak kepada yang lebih banyak ya, kepada yang lebih majmuk gitu, kepada yang memang Imbasnya ke murid, imbasnya ke guru ya, membuat kenyamanan guru, membuat kenyamanan murid gitu. Jadi keputusan itu kita harus memikirkan yang lebih banyak dulu daripada yang individu. Nah, walaupun ya yang individu itu mungkin merasa dia terkorbankan, tapi itu pilihan ya. Nah, jadi dan juga kita tawarkan kepada yang memang membuat kita tidak nyaman, membuat kita tidak puas, mana yang ia pilih. Nah, kalau dia sudah memilih yang menjadi alternatif pilihan-pilihan kita, ya itu resiko gitu. Nah, jadi dia tidak bisa protes, itu udah pilihannya. Jadi kita harus misalnya dia merasa dirugikan, kita tidak bermaksud untuk merugikan. Apa yang dia pilih itu sudah merupakan pilihan dia dan sudah dia pertimbangkan untuk dia sendiri. Kita berpihak kepada yang banyak. Iya, artinya itulah keputusan yang paling efektif ya Bunda ya, sudah terjawab untuk harus kita pilih keputusan yang paling efektifnya. Mungkin bisa kita buka. Terus Bunda, apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian
jadwal secara langsung itu terlihat tergantung dengan permasalahan yang kita hadapi ya. Ada permasalahan yang tidak usah menunggu jadwal, artinya kita aksidental aja mungkin ya, keputusan itu tidak bisa diambil oleh seorang pimpinan sendiri, tetapi dia harus juga ngobrol dengan kawan-kawan manajemen apa yang harus kita lakukan dari permasalahan yang kita hadapi. Jadi artinya bisa terjadwal ya, bisa mungkin dadakan, sebentar ya, bisa juga tertunda gitu. Artinya tertundanya begini, suatu keputusan yang memang berat yang harus kita lakukan itu misalnya harus ada pertimbangan dari atasan. Nah, nggak mungkin kita bisa putuskan pada waktu itu. Nah, ini yang harus kita jadwalkan. Kapan? Permasalahannya berarti ya Bunda ya? Lihat permasalahannya. Apakah dia bisa langsung kita ambil kebijakan atau bisa kita tunda, kemudian apakah kita menunggu jadwal untuk mengambil keputusan itu. Jadi intinya tergantung dengan apa yang kita hadapi. Tergantung permasalahannya. Kalau permasalahannya mungkin langsung di tempat ya Bunda ya? Permasalahan langsung bisa kita di tempat ya pada saat itu. Jadi artinya nggak harus terjadwal ya, tergantung apa yang kita hadapi. Permasalahan itu berat, ringan, atau bisa juga permasalahan itu harus ada pertimbangan-pertimbangan dari ya atasan kita. Pertanyaan selanjutnya kayaknya sudah terjawab gitu ya. Siapa yang membantu Bunda dalam usaha pengambilan keputusan tadi sepertinya sudah ada manajemen ya, Bunda harus ngobrol sama gimana sih ini ada masalah ini apa yang harus kita lakukan. Ada yang bisa keputusan itu diambil oleh pimpinan itu sendiri. Nah, itu mungkin yang ringan-ringan. Atau bisa kolaborasi dengan dinas juga ya Bunda ya? Kolaborasi minta pertimbangan dari dinas. Oh iya Bunda, satu lagi pertanyaan yang penting nggak tadi Bunda? Kira-kira dalam Bunda mengambil keputusan itu pernah nggak Bunda ditemukan suatu tantangan gitu? Nah, ada juga sih contoh kalau pernah kita tidak menaikkan seorang siswa ke kelas berikutnya karena waktu kita rapat atau waktu kita musyawarah, keputusan kita di dalam musyawarah itu tidak menaikkan seorang siswa, itulah katakan ya, karena berbagai hal yang harus kita pertimbangkan dengan harapan nanti setelah dia mendapatkan perlakuan seperti itu dia akan berubah harapannya. Nah, kemudian ya tantangannya seperti ini, kadang-kadang orang tua atau pihak keluarganya itu tidak terima ya, tidak terima apa yang kita putuskan di dalam rapat. Nah, untuk menghadapi tantangan seperti itu, karena itu memang merupakan suatu keputusan yang kita putuskan secara bermusyawarah, seorang pimpinan itu jangan berubah keputusan itu, apapun tantangannya. Nah, jadi bagaimana caranya kita memberi penjelasan kepada pihak keluarganya tentang keputusan yang kita ambil. Nah, kalau memang kita punya argumen ya, bahwa itu bukan maunya kepala sekolah, artinya yang membuat dia itu tidak naik adalah dia sendiri karena alasan 1, 2, 3 dan lain sebagainya, yang mudah-mudahan tantangan itu sih tidak akan berkelanjutan. Terus yang terakhir Bunda, ini pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bunda sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan di 5 etika? Nah, dari apa-apa yang tadi sudah Bunda sampaikan ya, pelajaran yang bisa kita petik bahwa sesuatu itu tidak akan bisa kita lakukan secara sendiri-sendiri. Walaupun saya sekuat tenaga
mau contohnya mau merubah sekolah ini, kalau tidak ada dukungan dari kawan-kawan, baik itu dari manajemennya, guru-guru yang lain, kemudian dari orang tua, tidak akan bisa ya. Nah, tetapi kalau ada saling kerjasama, saling mendukung ya, saling kita menghargai, nah itu mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan itu bisa kita laksanakan dengan berbagai kebijakan. Bisa jalan ya. Jadi Jadi intinya semua itu harus sama-sama kita sama dukung ya. Seperti kalian yang jadi guru, calon guru penggerak. Kalau kepala sekolah tidak mendukung, contoh mau diwawancarai ajang leader politik, kan nggak jadi. Itu contoh kecil ya. Jadi nggak bisa semua itu, kita tidak bisa berdiri sendiri. Karena memang sekolah itu merupakan suatu lembaga yang harus dikerjakan secara kerjasama. Kita saling merangkul, kita saling mendukung. Ya, betul sekali Bunda. Dari semua yang sudah saya simak dari Bunda, banyak sekali yang kita petik dan kita ambil untuk jadi bahan pelajaran buat kami Bunda. Terutama tadi sebagai seorang pemimpin kita harus kolaboratif ya Bunda ya. Kemudian kalau segala sesuatu jika sudah diputuskan itu harus dijalankan, karena kan sudah melewati berbagai macam pertimbangan ya, proses pertimbangan. Ternyata tantangan juga ada tadi ya Bunda ya, bagi orang tua yang tidak memahami maksud dari kita itu untuk apa. Nah, intinya keputusan itu harus bisa dipertanggungjawabkan ya tadi Bunda ya. Kemudian berpihak kepada semua orang ya, terutama intinya ke siswa ya Bunda ya. Ya Bunda, mungkin dari Bu Selvi ada tambahan. Bu Selvi ada yang ditanyakan lagi? Mungkin udah cukup lah, udah cukup banyak ya. Itu tadi ya Bun, menegaskan lagi yang disampaikan Bu Swatri. Intinya dasar dalam pengambilan keputusan juga yang kami pelajari, salah satu yang pertama itu kolaborasi sama koordinasi ya. Dan yang pastinya yang pastinya antara guru dengan pimpinan. Guru-guru juga jangan semaunya mau ini kan ada pimpinan, tidak koordinasi dulu apa yang harus kita laksanakan, apa yang bagus untuk sekolah kita, apa yang bagus buat teman-teman kita semua. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri. Jadi apapun, terutama guru-guru, apapun yang akan dilakukan, walaupun itu baik sekalipun, harus ada koordinasi dulu dengan pimpinan. Lalu kita sama-sama enak, sama-sama nyaman. Iya. Pastinya ya muaranya ya berpihak pada murid. Intinya berpihak pada murid itu. Iya, perlu pertimbangan bagaimana caranya murid itu nyaman ada di sekolah kita. Baik Bunda, luar biasa Bunda hari ini wawancaranya. Terima kasih banyak Ibu Bunda, banyak pengalaman yang kita dapatkan. Begitu ya Bu Selvi, Ibu Siti Komariah ya. Selesai tugas yang pertama dan nanti kita akan wawancara ke pimpinan atau kepala sekolah terdekat Bun. Ya, Terima kasih Bun, mohon izin ya Bun. Ya, terima kasih ya Bun. Terima kasih Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Gedong Kataan. Nama saya Selvi. Di samping saya ada Ibu Siti Komariah dan ada Ibu Selvi Diana. Kami bertiga dari SMA 2 Gedong Kataan. Dan kami berkunjung ke SMA Negeri 1 Bailima menemui pimpinan SMA 1 Bailima yaitu Bapak Yoharnes MSI. Ya Pak ya, jadi begini Pak, terkait dengan tugas kami di modul 3 guru penggerak. Di sini kami minta untuk mewawancarai tentang dialektika permasalahan atau kasus-kasus yang pernah dijalankan oleh Bapak sebagai pimpinan di SMA 1 dan di sini kami diminta buat tugas sih, satu mewawancarai kepala sekolah sendiri dan itu sudah kami laksanakan, dan sekarang kami diminta untuk mewawancarai kepala sekolah terdekat Pak Yo. Jadi mohon kiranya kesediaan Bapak, mohon bantuannya untuk membantu kami. Kami ingin berilmu lah ya bagaimana dalam memecahkan suatu permasalahan sehingga nanti kami juga untuk kedepannya bisa
memecahkan suatu permasalahan yang ada, Pak. Nah, mungkin di sini nanti untuk pertanyaan-pertanyaannya itu sudah ada petunjuknya dari LFS kami. Kita langsung saja ya Pak atas ya informasinya. Bagaimana sih Pak Yul mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang bertemakan dilema etika atau bujukan moral? Seperti apa ya Pak ya yang Bapak ketahui tentang dilema etika atau permasalahan bertemakan bujukan moral begitu Pak? Atau bisa Bapak cerita juga satu permasalahan saja yang terjadi, lalu bagaimana langkah-langkahnya dalam penyelesaiannya Pak? Jadi seperti itu Pak. Baik, saya ucapkan terima kasih. Yang pertama, ya kita betul-betul berhormat sudah didatangkan tamu-tamu dari SMA 2 Sataan. Ya, terus terang kami dari SMA 1 W5 bukan berarti menolak kedatangan Bapak Ibu semua yang ada di sini, karena kami juga banyak belajar. Ya, pertama saya sebagai kepala sekolah SMA 1 W5, apa yang Ibu sudah sampaikan terkait dengan guru penggerak dan salah satu program yang harus dijalankan, dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar ilmu dan teori yang ada di kelas atau didapatkan, yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan di kedepannya, ya, artinya untuk menjadi seorang sosok guru yang bisa didambakan oleh anak kita. Dari pertanyaan tadi yang pernah kami lakukan, terutama kami sebagai pemimpin di satuan pendidikan, ternyata tidak mudah. Artinya memang untuk dilema etika tadi itu ya perlu yang namanya pertimbangan-pertimbangan. Yang harus digarisbawahi di sini ada yang namanya rapat, ya, ada koordinasi antara bidang kesiswaan atau guru, wali kelas, dan ada rapat semua guru dan dewan guru untuk menentukan kira-kira memang harus dibahas seperti itu terkait dengan kasus, misalnya ada anak berantem gitu. Nah, kebetulan ini memang kasusnya luar biasa gitu, pernah kejadian di daerah kita, ya, artinya harus didamaikan, ternyata mereka tidak bisa menerima, dan ini yang terpaksa kita mendatangkan aparat kepolisian, artinya untuk bisa mendamaikan, dan itu salah satu yang harus kita lakukan gitu. Artinya tidak harus memang ke BK. Memang kalau memang seandainya kata memang kita bisa melakukan proses yang namanya anak ini mau berubah, cukup dengan BK penanganannya atau dengan wali murid atau wali kelas, ya, wali kelas. Dan andai kata memang wali kelas dan BK tidak mampu, larinya ke wakil bidang kesiswaan. Tapi kalau kesiswaan memang tidak mampu, ya kita adakan rapat, ya, masalah ini anak ini seperti apa. Ya, contohnya yang paling krusial adalah masalah tidak naik kelas, ya, masalah tidak kenaikan. Tapi salah satu dalam etika juga kan salah satu bagaimana kita mengambil keputusan gitu. Artinya keputusan ini betul-betul berdasarkan musyawarah. Jangan mengambil keputusan pribadi, walaupun memang pemimpin berhak untuk mengambil keputusan, tapi kalau bisa kita adakan musyawarah dan mufakat, dan ini sama-sama memang harus kita ambil sama-sama, karena kita sebagai walaupun stakeholder pimpinan tetap yang namanya bottom up dari bawah, seperti kasus-kasus ini perlu kita tahu, ya, gitu. Yang mereka yang lebih tahu, ya, artinya ya banyak sekali yang kita tidak ketahui, kan gitu, ya, artinya mereka sudah mengetahuinya dari BK, mungkin wali kelas, dan mereka yang harus bisa memberikan keterangan yang jelas kepada pimpinan atau stakeholder yang ada di sekolahnya, seperti itu. Itu salah satu dari dinamika. Kemudian kalau yang satu lagi bujuk kerayuan, itu memang banyak sekali teman-teman kita, masalah jam kehadiran, kemudian jam pulang, atau kita sepakati gitu, harus kita sepakati, ada aturan gitu, ada aturan. Jangan kita
semau merekanya sendiri gitu. Kita ada aturan, artinya kita ada kesepakatan, ada rapat, kemudian ada berapa hitungan jam yang harus dipenuhi sebagai orang guru gitu. Artinya memang kita sepakatan, dan itu jangan ada keterpaksaan, apalagi kita masalah bujuk rayuan itu, masalah seperti itu ya kita hindarkan gitu. Kalau bisa kita hindarkan, karena sebagai pimpinan itu kita ada aturan. Nah itulah aturan itu kita coba kita tegakkan dengan sebaik-baiknya gitu, dengan kesepakatan bersama tadi itu. Kesepakatan bersama bukan hanya baru kemudian pingin, artinya dengan seketika atau mendadak. Nah itu yang tidak dibolehkan. Nah mungkin itu saja. Ya. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan ya Pak ya, jadi Bapak mengidentifikasi sebuah permasalahan apakah dia termasuk dilema etika atau rujukan moral, yaitu mungkin dari perang batinnya Bapak juga ya, dari kayak misalnya contohnya gini Bapak, kayak terakhir Bapak bilang tadi, Bapak dihadapkan pada secara contoh nyata ya Pak ya, boleh mungkin saya ini keputusan di akhirnya seperti apa tuh, di akhirnya Bapak menghadapi yang guru yang tadi waktu mengajarnya ya. Nah itu contoh kasusnya seperti apa, boleh benar, tapi bisa pakai nama samaran juga nggak apa-apa sih Pak. Nah sampai di keputusannya akhirnya yang Bapak ambil seperti apa gitu loh, yang menghadapinya itu yang tadi itu yang guru masalah jam kerjanya gitu. Ya baik, terima kasih. Yang jelas di dalam aturan tidak kedinasan lah bahasanya itu. Artinya kan punya aturan, artinya PNS masuk jam berapa, pulang jam berapa. Nah, seandainya kata ini melanggar, tentunya kan ada yang namanya kode etikanya. Salah satunya kita sebagai pimpinan wajib untuk menegurnya secara lisan. Kalau misalnya lisan tidak bisa diindahkan, tidak pernah digubris, baru kita buat namanya bentuk tulisan. Nah tulisan ini juga nggak digubris juga, kita laporkan kepada atasan kita lagi-lagi. Nah, artinya itu mekanisme yang harus kita lakukan seperti itu. Sebagai pimpinan yang baik, artinya dipanggil secara baik. Nah, dua mata kita obrolkan apa tugas Bapak Ibu sebagai guru yang baik, agar ini berjalan dengan baik. Artinya jangan sampai mau di luar aturan gitu. Kita punya aturan, artinya kita pendekatan di situ. Tapi pendekatan gimana caranya guru ini memang diikat dengan aturan yang sudah disepakati sebagai pegawai negeri sipil. Itu mungkin. Artinya dalam pengalaman kan kalau menurut cerita dari yang disampaikan Pak Yohanes tadi, misalnya ada permasalahan siswa, artinya prosedur itu benar-benar dijalankan gitu ya Pak ya, penyelesaian dulu dari tingkat permasalahan dengan gurunya, naik ke BK, kalau nggak selesai juga ke kesiswaan, mungkin nanti nggak selesai ke kepala sekolah terakhir ya Pak ya. Nah, jadi prosedur juga sudah tergambarkan di situ ya. Dalam mengambil keputusan juga di sini pasti pertimbangannya juga banyak ya Pak ya. Nah di situ nggak salah saya tangkap tadi ada yang keputusan bersifat rujukan moral, tetap yang salah tidak dijalankan, yang diambil adalah yang benar tadi menurut ceritanya ya Pak ya. Kasus guru Ya kasus guru ya tetap patokannya mana yang benar itu yang dijalankan, apapun itu ya Pak ya, seperti itu ya Pak. Terus ada yang ingin saya tanyakan Pak, yang berkaitan dengan apakah ada jadwal tertentu untuk mengambil sebuah keputusan? Maksudnya langsung atau Bapak memang dirapatkan dulu atau seperti apa ketika Bapak menyelesaikan sebuah keputusan? Tergantung dari kondisi. Artinya, jadi keputusan itu bisa spontanitas atau memang butuh yang namanya musyawarah dan mufakat tadi. Artinya lihat kondisinya, kondisionalnya. Artinya nggak mungkin lah kita mengambil keputusan harus nunggu dulu, rame-rame dulu, dibutuhkan tepatnya. Berarti kondisional aja. Tergantung permasalahannya ya Pak ya. Artinya memang kita bagaimana diajarkan, memang itu mimpin. Nggak mungkin kita
jadi pemimpin harus rapat dulu, terus rapat juga kan. Diperlukan seperti apa kondisionalnya. Kayaknya ini harus ini begitu. Kira-kira pernah ditemukan tantangan nggak sih Pak dalam kita mengambil keputusan? Misalnya Pak Yo tuh ada satu permasalahan nih untuk mengambil keputusan ini kayaknya berat betul. Ada nggak Pak kira-kira tantangan gitu yang ditemukan? Kalau tantangan banyak, artinya tantangan yang seperti itu banyak sekali. Artinya kita butuh yang namanya identifikasi permasalahan itu apa gitu. Artinya memang ini butuh kesepakatan permusyawaratan dari teman-teman. Ada pertimbangan seperti apa. Artinya kita tak mungkin mengambil keputusan itu jangan sampai nanti kita salah gitu. Kalau kita salah ini kan berakibat nanti bukan untuk diri saya saja, tapi untuk orang lain, orang banyak, apalagi keluarga sekolah. Artinya perlu kita identifikasi itu secara baik, benar, beritanya memang bagus, apa klarifikasinya memang benar, tepat. Nah itulah kita ngambil keputusan. Terus ada pertanyaan yang berikutnya ini menyangkut personal yang membantu Bapak dalam setiap proses pengambilan keputusan. Tapi kalau saya sudah dengar tadi dari pemaparan Bapak, ya salah satu yang membantu yang manajemen sekolah berarti ya Pak ya. Bapak kesiswaan, jadi Bapak kurikulum. Lengkap ya Pak di sini Bapak ya? Betul. Kenapa lengkap? Yang pertama, W5 ini butuh teman-teman yang mau berpikir maju. Makanya kita butuh orang-orang. Artinya sebenarnya ya kalau dipikir dari istilah strukturnya itu hanya butuh satu orang aja yang diakui untuk jam tidak politik sertifikasinya. Tetapi W5 ini memang harus semuanya punya pemikiran yang sama untuk maju. Artinya kita butuh teman-teman juga untuk bergandeng tangan, berkolaborasi, bukan hanya sekedar kepala sekolah saja, tapi teman-teman juga harus dilibatkan. Terutama yang membantu Bapak tadi dalam memecahkan semua permasalahan. Karena masalah di W5 ini bukan satu. Banyak ya Pak. Selain yang membantu dari pihak W5, adakah yang dari luar juga bisa membantu Pak? Kadang-kadang gitu. Kalau dari luar, Tadi kasus anaknya di salah kepolisian. satunya Kepolisian atau kita bekerja sama dengan kepolisian karena alhamdulillah sudah ada polsek subsektor, nah namanya pol subsektor, artinya itu sudah tingkat sama dengan sektor wilayah kecamatan. Artinya kita sering sanding, silaturahmi, artinya mereka siap kalau ada permasalahan di sekolah mereka bantu. Yang kedua dari aparat desa. Dari aparat desa setiap kegiatan rapat komite sekolah kita melibatkan mereka, kita panggil aparatnya. Yang tergabung dalam komite sekolah gitu. Iya, bukan hanya sekedar dia jadi pengurus, tapi kalau bisa dia menjadi sosok yang bisa tokoh masyarakat yang ada di sekitar Batu Raja ini bisa membangun dan menjaga keamanan gitu. Kemarin kami minta untuk Kadis Batu Raja ya sampaikan kepada wali murid bahwa SMA 1W5 aman, dijamin, dan dia hadir memberikan pernyataan itu kepada wali murid. Seperti itu. Baik Bapak, ini pertanyaan terakhir dari kami. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi sudah Bapak jabarkan kepada kami, pembelajaran apa yang dapat dipetik dalam pengambilan keputusan di lima itu hari ini Pak? Baik, pelajaran yang kita petik dalam mengambil keputusan dari kita ini memang dilematis. Yang jelas kita harus berpegang namanya aturan. Itu prinsip pertama, aturan. Ya. Kalau kita nggak punya aturan, itu akan sulit sekali kita untuk mengambil keputusan, apalagi keputusan yang kira-kira memang berat bagi kita. Ya. Tapi kalau kita sudah punya dasarnya, ya udah punya aturan atau tata tertib yang ada di sekolah, ya sebenarnya jadi mudah gitu. Nggak ada yang susah. Ya, artinya memang
bagaimana kitanya aja gitu. Artinya kita dituntut ya namanya gaya-gaya pemimpin yang beda-beda ya. Artinya kita punya tersendiri masalah gaya pemimpin. Beda dengan gaya pemimpin di SMA yang lain gitu. Lihat kondisi sekolahnya juga seperti itu gambarannya. Jadi intinya dalam pengambilan keputusan yang pokok di sini adalah lihat peraturannya Iya, ya, Pak ya. betul. Kemudian pastinya kolaboratif Iya. ya Pak ya dengan warga sekolah, manajemen sekolah ya Pak ya. Ini yang bisa saya tangkap karena yang namanya suatu keputusan pastinya berpihak kepada murid kalau kita di sekolah ya Pak ya. Siap. Karena memang harus bisa dipertanggungjawabkan Iya. seperti itu ya Pak ya. Dan mengandung nilai-nilai kebajikan lah untuk kita semua. Luar biasa Pak ya. Dan dapat Harus dipertanggungjawabkan. iya, dipertanggungjawabkan luar biasa. Kita banyak hal yang bisa kita Iya, dapatkan kita hari ambil. ini. Intinya itu tadi kalau di sini kita dapatkan ingat peraturannya dulu Iya, gitu. iya, aturannya. Iya. Jadi menggiring orang juga untuk sadar diri. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya ini bekal buat kami bila suatu saat nanti kami ditemukan atau dihadapkan pada suatu permasalahan yang sama-sama benar mana yang paling tepat, lihat peraturannya dulu. Atau nanti atau bujukan moral, ini benar, ini salah, mana yang kita ikuti yang benar gitu ya Pak ya. Betul. Jangan mudah tergoda dengan bujuk rayuan, kesenangan seketika gitu ya. Jangan payo. Ya, mungkin itu Pak Yohanes, terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan ke kami untuk modal kami. Terima kasih juga atas waktu yang telah diberikan, bahkan kami juga dijamu ya Bu Selvi, Bu Kokom. Ya, mungkin hanya itu ya Pak ya. Terima kasih kami ucapkan dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut refleksi hasil wawancara. Refleksi wawancara dari Kepala Sekolah SMA 2 Gedong Tataan. Dalam mengambil keputusan, kita harus kolaborasi dengan melalui langkah-langkah pengambilan keputusan dengan lebih banyak mengacu pada paradigma pengambilan keputusan jangka pendek lawan jangka panjang. Berprinsip pada hasil akhir, hasil keputusan harus berpihak kepada orang banyak, terutama murid, dapat dipertanggungjawabkan dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Refleksi hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wainima. Dalam mengambil keputusan, acuannya adalah peraturan yang telah dibuat melalui langkah-langkah pengambilan keputusan yang semestinya dengan berprinsip peraturan lebih banyak mengacu pada paradigma kebenaran dan memikirkan jangka panjang, serta berpihak pada murid, mengandung nilai-nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih. Ayo kita pasti bisa. Semangat.